Halo semuanya, saat ini saya akan mempresentasikan laporan praktek kerja lapangan saya di pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Samratulangi, Paleloan, Tondano. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tasya Francisca Wehanto, program studi D3 Teknik Sipil, semester 5, konsentrasi bangunan gedung, dan saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Manado. Dosen pembimbing saya Insinyur Kris Hombokau, Master Teknik, dan Dr. Anda Sandri Lina Sengkei, Sarjana Teknik, Master Teknik. Nah, baiklah, saat ini saya akan membahas bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Praktek kerja lapangan atau PKL wajib bagi mahasiswa program studi Diploma 3 Teknik Sipil. Hal ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh studi akhir. PKL adalah pengamatan terhadap suatu proyek di lapangan sehingga mahasiswa diharapkan dapat mengetahui kegiatan di lapangan secara langsung dan mampu mengaitkan dengan teori dan praktek yang didapat di bangku kuliah selama mengikuti praktek kerja lapangan. Di samping melakukan pengamatan langsung, juga dapat meningkatkan skill dan kemampuan serta profesionalisme kerja, serta dapat mengembangkan kreativitasnya di lapangan. Adapun tujuan dari dibangunnya rumah sakit ini yaitu mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit. Pembangunan rumah sakit ini dilaksanakan oleh PT Cahaya Abadi Lestari selaku pemenang tender pekerjaan tersebut. Adapun maksud dan tujuan dari PKL ini yaitu yang pertama, sebagai syarat untuk menyelesaikan mata kuliah praktek kerja lapangan. Yang kedua, syarat untuk menyelesaikan studi akhir pada program studi Diploma 3 jurusan Teknik Sipil. Yang ketiga, menambah dan memperluas wawasan sebagai bekal di dunia kerja. Yang keempat, mencari tenaga kerja yang ahli dan profesional di dunia kerja teknik sipil. Dan yang kelima, dapat memahami dan menjelaskan proses pelaksanaan suatu kegiatan proyek atau industri konstruksi. Tujuan dari PKL ini ialah yang pertama, mampu memahami metode-metode pekerjaan yang ada di lapangan. Yang kedua, mengetahui dan memahami masalah di lapangan dan cara mengatasinya. Yang ketiga, mengetahui proses pekerjaan pembangunan RSUD Dr. Samratulangi, Paleloan, Tondano. Adapun sistematika penulisan dari laporan PKL ini yaitu bab 1 pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan praktek kerja lapangan. Yang kedua, bab kedua, identifikasi gambaran umum proyek. Nah, bab ini berisi tentang gambaran umum proyek, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah. Bab 3, dasar teori. Bab ini berisi tentang pekerjaan persiapan, jenis-jenis fondasi tapak, pengertian pelat, balok, kolom, dan pekerjaan recasting.
Bab 4, pembahasan dan analisa data. Bab ini berisi tentang metode pelaksanaan pekerjaan dan tugas khusus. Dan bab 5 yaitu penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi. Kita masuk di bab 2, identifikasi proyek. Yang pertama, gambaran umum proyek. Pekerjaan pembangunan gedung utama RSUD Dr. Samratulangi merupakan salah satu proyek pembangunan yang terletak di Kelurahan Paleloan, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa. Proyek ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien. Pelaksana dari proyek ini dilaksanakan oleh PT Cahaya Abadi Lestari. Lokasi proyek. Adapun lokasi dari proyek tempat pembangunan RSUD Samratulangi dari Benteng Moraya ke lokasi proyek dilukiskan pada gambar 2.1 dengan memanfaatkan Google Maps. Ini adalah gambar peta proyek dari Benteng Moraya ke lokasi proyek. Kita masuk di data proyek. Berikut ini adalah data proyek dari pembangunan RSUD Dr. Samratulangi Tondano. Nama paket pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Samratulangi Tondano. Nomor kontrak 21/PPK P datar RSUD FIII 2021. Nilai kontrak 115.093.322.000 rupiah. Waktu pelaksanaan 600 hari kalender. Sumber dana APBD Kabupaten Minahasa. Penyedia jasa PT Cahaya Abadi Lestari. Konsultan MK PT Ars Baru KSO. Nah, ini adalah papan proyek pembangunan RSUD Dr. Samratulangi. Kita masuk di identifikasi masalah. Dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan RSUD Dr. Samratulangi terdapat masalah-masalah yang timbul. Berikut ini adalah masalah yang timbul dalam proyek. Yang pertama, cuaca yang tidak mendukung seperti hujan yang membuat pekerjaan jadi terhambat dan sempat terhenti beberapa waktu. Yang kedua, lambatnya pemasukan material ke dalam proyek dan adanya beberapa material yang sudah tidak dapat digunakan kembali seperti besi yang mengalami korosi. Yang ketiga, kondisi tanah yang cenderung berbatu dan lempung sehingga pekerjaan di lapangan perlu diperhatikan. Contohnya, pemeliharaan alat berat, ekskavator PC200 dan ekskavator breaker. Yang keempat, keamanan yang sulit terjaga sebab keadaan lokasi proyek yang luas.